Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Zaki dengan NIM 14125000177. Dan saya Cantika Olivia Koirunisa dengan NIM 14125001661. Di sini kami akan menjelaskan tentang activity based costing, job order costing, dan sistem persediaan untuk strategi pengajaran materi perhitungan biaya untuk micro teaching mahasiswa. Dan pembelajaran memahami review based ABT menjelaskan konsep cost pull, cost driver, dan activity rate untuk pembebanan biaya overhead yang lebih akurat. Menghitung job order costing, menentukan total biaya dan biaya per unit untuk pesanan khusus menggunakan predetermined overhead rate. Membandingkan metode penelitian persediaan menganalisis dampak FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang terhadap nilai persediaan HPP dan labor. 3 topik yang akan dibahas. 1. ABC costing, pembebanan overhead berbasis aktivitas. 2. Job order costing, biaya pesanan dengan tarif overhead. 3. Sistem persediaan, FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Besar, activity based costing. ABC menentukan harga pokok produk berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya, berbeda dari metode tradisional yang hanya memakai satu cost driver, misalnya jam tenaga kerja. Keunggulan, akurasi pembebanan biaya lebih tinggi dan membantu identifikasi aktivitas non-value added. Kelemahan, mahal dan diimplementasikan, butuh banyak data dan kompleks dipelihara. Cost pool, kumpulan biaya untuk satu aktivitas. Satu mesin inspeksi. Cost driver, ukuran aktivitas pemicu timbulnya biaya. Jumlah setup. Activity rate, total biaya pool dibagi total cost driver. Studi kasus data produk dan cost pool. Data produk A 600 unit, bahan baku 24 juta, dan TKL 15 juta. Produk B 400 unit dengan bahan baku 20 juta dan tenaga kerja langsung 12 juta. Total produk A dan B 1000 unit dengan bahan baku 44 juta dan tenaga kerja langsung 27 juta. Cost pool overhead aktivitas satu mesin dengan biaya 8 juta dan tarif 400.000 per satu. Inspeksi kualitas dengan biaya 6 juta dengan tarif 50.000 per jam. Dan penanganan bahan dengan biaya 10 juta dan tarif 200.000 per pindah. Total aktivitas 24 juta. Konsumsi driver per produk. Produk A jumlah setup 8 dan inspeksi 45, perpindahan bahan 20. Produk B 12 dengan jumlah setup 12, jam inspeksi 75, perpindahan bahan 30. Total produk A dan B jumlah setup 20, jam inspeksi 120, perpindahan bahan 50. Alokasi overhead ke produk A dan B. Produk A jumlah mesin 3,2 juta. Produk B satu mesin 4,2 juta. Inspeksi kualitas produk A 2,25 juta.
juta. Produk B, inspeksi kualitas 3,75 juta. Penanganan bahan produk B 4 juta dan produk B 6 juta. Total overhead A 9.450.000. Total overhead B 14.550.000. Total overhead pabrik 24 juta. Dialokasikan sepenuhnya ke dalam produk A dan B berdasarkan konsumsi 3 cost driver di atas. Hasil akhir biaya per unit. Produk A, bahan baku langsung sebesar 24 juta, tenaga kerja langsung 15 juta, overhead ABC 9.450.000. Total biaya produksi 48.450.000. Biaya per unit dibagi 600 unit sama dengan Rp 80.750. Produk B, bahan baku langsung sebesar 20 juta, tenaga kerja langsung 12 juta, overhead ABC 14.550.000. Total biaya produksi 46.550.000. Biaya per unit dibagi 400 unit sama dengan Rp 116.375. Untuk selanjutnya yaitu konsep dasar job order costing. Digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berdasarkan usaha khusus produk bersifat unik antar pesanan, misalnya percetakan, konstruksi, atau furnitur custom. Setiap pesanan dicatat dalam job cost sheet. Contoh, dalam dunia industri yaitu percetakan, konstruksi, manufaktur, furnitur custom. Bahan baku langsung, direct materials, yaitu dibebankan langsung ke job. Tenaga kerja langsung, direct labor, dibebankan langsung ke job. Lalu ada overhead pabrik, dibebankan via predetermined overhead rate. Predetermined overhead rate sama dengan estimasi overhead dibagi estimasi cost driver. Studi kasus PT Maju Presisi. Data input, jumlah pesanan terdapat 200 unit, bahan baku langsung senilai 8 juta rupiah, tenaga kerja langsung senilai 5 juta rupiah, jam tenaga kerja langsung selama 250 jam. Estimasi total overhead pabrik yaitu sekitar 60 juta rupiah, estimasi total jam tenaga kerja langsung sekitar 3.000 jam. Hasil perhitungan, tarif BOP predeterminate yaitu 20.000 per jam, BOP dibebankan ke job sekitar 5 juta, bahan baku langsung sekitar 8 juta, tenaga kerja langsung sekitar 5 juta. Jadi total untuk keseluruhannya yaitu 18 juta rupiah. Dengan catatan biaya per unit pesanan 90.000, yaitu 18 juta dibagi 200 unit. 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama ada FIFO, first in, first out. Barang masuk pertama keluar pertama. Saat harga naik, GOGS lebih rendah dan laba lebih tinggi. Diizinkan PSAK atau IFRS. Yang kedua ada LIFO, last in, first out, yaitu barang masuk terakhir, keluar pertama. GOGS lebih tinggi dan laba lebih rendah. Tidak diizinkan PSAK atau IFRS, hanya USGAAP. Lalu selanjutnya ada rata-rata tertimbang, weighted average, yaitu dihitung dari rata-rata harga seluruh unit tersedia. Menghaluskan fluktuasi harga, diterima semua standar. Data pembelian dan pemakaian. Untuk persediaan awal ada 100 unit dengan harga per unit 50.000 dengan total 5 juta rupiah dan kumulatif unit 100. Pembelian pertama terdapat 150 unit dengan harga per unit 52.000 dan total 7.800.000 dan kumulatif unit 250. Pembelian 2 sebanyak 200 unit dengan harga per unit 55.000 dengan total 11 juta rupiah dan kumulatif unit 450. Pembelian 3 100 unit
dengan harga per unit 58.000 dengan total 5.800.000 dan kumulatif unit 550. Dan dari total tersedianya terdapat 550 unit dengan total harga Rp29.600.000. Pemakaian per penjualan yaitu 400 unit dengan sisa atau persediaan akhir 150 unit. Hasil perhitungan ketiga metode yaitu Vivo untuk nilai persediaan akhir yaitu 8,55 juta dan harga pokok penjualan 21,5 juta. Lalu untuk Livo nilai persediaan akhir terdapat 7,6 juta dan harga pokok penjualan sebanyak 22 juta. Lalu rata-ratanya nilai persediaan akhir 8,7 juta dan harga pokok penjualan sebanyak 21,53 juta. Perbandingan dan analisis. Persediaan akhir tertinggi yaitu Vivo. Sisa barang dinilai dengan harga beli baru atau termahal. Yang selanjutnya ada HPP tertinggi, Vivo, biaya terbaru atau termahal dialokasikan ke HPP. Lalu untuk analisis persediaan akhir terendah yaitu Vivo, sisa barang dinilai dengan harga beli terlama atau termurah. HPP terendah, Vivo, biaya terlama atau termurah dialokasikan ke HPP. Dampak terhadap laba yaitu Livo, HPP lebih tinggi, laba lebih rendah, beban pajak juga lebih rendah. Lalu untuk Vivo, HPP rendah, namun laba lebih tinggi dan beban pajak lebih tinggi. Untuk kesimpulannya yaitu poin penting untuk diingat, ABC costing memberi gambaran biaya overhead yang lebih akurat dengan melacak banyak cost driver, bukan hanya waktu. Job order costing cocok untuk produk atau pesanan unik, dengan overhead dibebankan via predetermined overhead rate. Pemilihan metode persediaan Vivo, Livo, atau rata-rata berdampak langsung pada nilai persediaan, HPP, laba, dan pajak. Di Indonesia, perusahaan berbasis PSAK atau IFRS tidak diperbolehkan menggunakan metode Livo. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.